Halo semuanya, balik lagi di channel Bang Ico TV. Kali ini kita akan bahas mengenai Sunda, Sundaland, suku Sunda, Sunda besar, Sunda kecil, dan itu semuanya kenapa bisa begitu. Mari kita bahas. Gaskeun kawan. Sunda tidak hanya dikenal sebagai salah satu budaya yang ada di Indonesia, ataupun secara spesifik nama etnis masyarakat yang tinggal di Jawa Barat. Lebih dari itu, istilah Sunda juga harum dalam dunia ilmiah, khususnya pada bidang geologi dan geografi. Menurut Guru Besar Emeritus Geologi ITB Profesor Dr. Kusumadinata, menjelaskan istilah Sunda dalam ilmu kebumian tidak ada hubungannya dengan nama etnis atau istilah politik. Bahkan Sunda sudah dalam ilmu kebumian dikenal lama secara internasional. Saat menjadi pembicara pada acara Kerseus Budaya Sunda edisi 1, Tatar Sunda Tina Sawangan Geologi, yang digelar Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda di Universitas Pajajaran secara virtual. Profesor Kusumadinata memaparkan istilah Sunda sudah lama dikenal untuk menyebut satu wilayah yang terletak di belahan tenggara benua Asia. Nama Sunda konon lebih dulu disebut daripada nama Nusantara. Adalah ahli geografi Claudius Ptolemaios yang pertama kali menyebutkan adanya kepulauan bernama Sunda di sebelah timur India dalam laporan penjelajahannya pada 150 Masehi. Data pada laporan ini kemudian menjadi bekal bagi orang Portugis ketika pertama kali menginjakan kaki ke Nusantara pada tahun 1500 Masehi. Kala itu, papar Profesor Kusumadinata, kedatangan Portugis diharapkan pada suatu wilayah kerajaan yang bernama Kerajaan Sunda. Praktis, orang Portugis yang masih buta mengenai istilah Nusantara menyimpulkan bahwa Nusantara itu adalah Sunda. Orang Portugis menyimpulkan bahwa Nusantara itu Sunda karena di bagian barat pulau-pulaunya besar disebut Sunda Major atau Sunda Besar. Sedangkan di bagian timur pulau-pulau kecil disebut Sunda Minor atau Sunda Kecil, ungkap Profesor Kusumadinata. Sejak masa itu, istilah Sunda lazim digunakan dalam ilmu kebumian. Istilah ini lazim digunakan untuk merujuk suatu wilayah yang bernama Nusantara atau saat ini dikenal sebagai Indonesia. Istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil pun masih digunakan dalam pustaka geologi dan geografi. Selain digunakan untuk menyebut nama kepulauan, istilah Sunda juga digunakan sebagai nama dari paparan atau landas kontinen. Wilayah Indonesia sendiri memiliki dua paparan, yaitu paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul atau Arafuru di sebelah timur. Ada pula istilah Sunda Island Arc, busur kepulauan Sunda, atau rantai gunung api yang menyusun membentuk seperti busur, memanjang dari wilayah Sumatera hingga timur. Palung Sunda, Sunda Fault, atau jenis pelipatan tektonik yang khas di perairan Natuna, seperti istilah Sundaland. Sampai sekarang pun dalam ilmu kebumian, istilah Sunda Island sebagai nama kepulauan jauh lebih dikenal daripada istilah Indonesia Island, kata Profesor Kusumadinata. Asal-usul nama Sunda. Ihwal dari istilah Sunda, Profesor Kusumadinata merujuk pada pandangan ahli geologi Reinald van Bemmelen pada tahun 1949. Menurut Bemmelen, istilah Sunda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Chuda, yang berarti putih. Konon menurut beliau, di zaman Pleistosen di utara Bandung saat ini, terbentuk gunung api raksasa yang dinamainya Gunung Sunda Purba. Gunung api ini mengalami erupsi dengan sangat dahsyat dan menutupi wilayah di sekitarnya dengan abu vulkanik berwarna putih. Wilayah sekitar Gunung Sunda Purba diyakini sudah berpenduduk berdasarkan bukti yang ditemukan pada sejumlah artefak. Oleh karena itu, Profesor Kusumadinata, daerah ini disebut sebagai Negeri Putih atau Chuda, atau Cikabakal sebagai Sundaland. Penduduk yang mendiami wilayah tersebut kemudian dinamakan orang Sunda. Jadi gitu caritana ya orang Sunda ya menyarah kabeh sejarah teh kudu hatikeun. Terima kasih sudah menonton channel Bang Icon TV. Dukung terus channel Bang Icon TV dengan cara like and subscribe dan bagikan ke semua media sosial kamu.